Domination, pernah nggak kamu membayangkan jika dunia tidak memiliki cerita? Dan seandainya beneran dunia tidak mengenal istilah cerita, mungkin seorang J.K. Rowling tidak akan pernah menjadi seorang bilioner. Memang seberapa penting sih peran cerita dan hubungannya dengan pemasaran? Persuasi terhadap pemasaran tidak dapat dikesampingkan. Hal itu dikarenakan persuasi adalah jalan utama kita untuk memasarkan bisnis yang kita jalankan. Terlepas itu, persuasi terhadap investor atau konsumen tidak lepas dari media yang kita gunakan, seperti blog, email, video, iklan, atau yang lainnya. Bahkan ada sebuah ungkapan bahwa seorang pembeli membeli produk bukan karena kegunaannya, namun mereka membeli versi terbaik dari diri mereka sendiri, yaitu ketika memiliki produk tersebut. Ungkapan di atas membuktikan bahwa sebuah cerita atau story yang baik dapat merubah seseorang yang semulanya tidak mengetahui jasa atau produk tersebut hingga memutuskan untuk membelinya. Sebuah cerita yang baik dapat merubah jalan perasaan seseorang dan juga membuat mereka berinvestasi pada emosi mereka. Maksudnya adalah calon target kamu akan mudah berubah pendiriannya ketika cerita yang kamu sampaikan tergolong menyentuh perasaan mereka. Tidak hanya perasaan, namun bagaimana mereka berpikir. Sebuah cerita yang baik akan mudah tertanam di benak mereka. Sehingga logika mereka akan berpikir bahwa rasa ketertarikan mereka terhadap produk yang kamu tawarkan adalah hal yang rasional untuk dilakukan. Setelah perasaan dan emosi, cerita juga dapat merubah bagaimana cara mereka merespon cerita tersebut. Jika ditarik ke dunia marketing, respon yang datang dari calon konsumen bisa berupa pertanyaan dari produk yang kamu tawarkan. Pertanyaan bisa mengenai harga atau fitur lain yang terdapat di produk tersebut. Dan yang terakhir adalah cerita yang baik dapat merubah bagaimana cara mereka bertindak. Cerita dapat membuat pendengar untuk melakukan sesuatu. Misalnya saja membeli sebuah produk atau malah membagikan informasi mengenai produk tersebut ke teman dan keluarganya. Dengan storytelling yang fresh, dapat menarik konsumen lama untuk membeli produk yang sama atau malah membeli produk lain dari si pencerita. Nah, bagaimana cara membuat cerita atau storytelling yang bagus ya? Tasya akan bahas lebih dalam di video selanjutnya. Jadi, stay tune di channel YouTube Dominesia ya. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye!